Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani dan mengasihi. Karena kasih-Nya kita diperkenankan melaksanakan ibadah keluarga dan membuat kita hidup diarahkan kepada Tuhan, dan kita akan semakin dikuatkan dan makin teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu, serta didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 112 ayat 7 sampai 10. Mazmur pasal 112 ayat 7 sampai 10 dibaca secara bergantian. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan 9. Kisah Para Rasul 9
ayat 7 sampai dengan 9. Biarkan Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Sepanjang hari ini kami dapat lalui dengan kekuatan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu, dan layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9 yang mengatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat. Walaupun ibadah keluarga hari ini kita masih laksanakan secara virtual, namun damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini tanggal 21 April, seluruh kaum perempuan dimanapun berada memperingati Hari Kartini. Salah satu tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Mari kita mengenal jasa dan semangat R.A. Kartini, pahlawan perempuan yang memilih pemikiran dan cita-cita yang melampaui zamannya. Selamat memperingati Hari Kartini bagi kaum perempuan, tetap semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman kita pada sore hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, yaitu siap diproses Tuhan. Menarik sekali tema ini karena untuk mencapai suatu kesempurnaan harus mengalami suatu proses. Contoh, emas berubah menjadi perhiasan yang indah, terlebih dahulu mengalami suatu proses. Emas itu dimasukkan ke dalam dapur perapian, ditempa sedemikian rupa, bahkan jika hasilnya belum baik, maka emas tersebut harus disempurnakan, sehingga pada saat keluar akan menjadi suatu perhiasan yang indah. Dan semakin panas pemurnian dari emas tersebut, maka hasilnya pun akan semakin murni. Proses pembentukan Tuhan untuk menjadi sempurna
bagi setiap kita mungkin berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti bahwa hidup kita perlu sabar di dalam mengalami proses. Seringkali hidup kita tidak mengalami perubahan apa-apa karena kita tidak sabar di dalam proses. Takut untuk diproses atau tidak mau diproses oleh Tuhan, sehingga kita kembali pada pola hidup kita yang lama yang kita menganggap itu sudah baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang yang telah diubahkan hidupnya dan menjadi pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 9, kalau kita membaca keseluruhan yang mengisahkan tentang pertobatan Saulus dan bagaimana Tuhan mengubah atau memproses dia dari seorang penjahat menjadi seorang rasul Tuhan. Pertobatan Paulus ini sangat unik dan penting sehingga dicatat sebanyak 3 kali di dalam pasal 9, pasal 22 dan 26 di Kisah Para Rasul. Saulus dilahirkan di Tarsus. Secara keturunan ia terlahir sebagai bangsa Yahudi dan tumbuh sebagai seorang ahli Taurat. Sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat, ia adalah pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 5, Paulus menyebutkan bahwa dulunya sebagai seorang Farisi, dia adalah seorang yang taat beragama. Sejak mudanya ia menjalankan hukum Taurat dengan penuh kesungguhan. Dan tidak ada tanda-tanda kemunafikan di dalam hidupnya. Ironisnya, di sisi lain ia seorang pengkhianat jemaat Tuhan. Dengan inisiatifnya sendiri, ia meminta surat kuasa kepada imam-imam kepala untuk mengejar dan membinasakan pengikut Kristus. Ia menganggap bahwa semua yang dilakukan itu untuk Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5 bacaan sabda umat tadi pagi dikatakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan setelah itu, ayat yang 9 dikatakan, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan dalam pertemuan dengan Saulus, yang dengan penuh gagah berani dan semangat untuk menuju Damsyik dan berencana akan membunuh pengikut Kristus. Namun pada saat perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan dia tersungkur, lemas tak berdaya, dan berdiri pun harus dipapa sama pengikutnya. Dan 3 hari 3 malam tidak bisa melihat, tidak bisa makan dan minum. Bapak Ibu, pengalaman supranatural ini telah membuka mata hati Paulus bahwa ia telah dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir dan dipilih Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Firman Tuhan kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana indah atas hidupnya. Ia pun berkomitmen untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi Injil.
Pertobatan Saulus mengubah pandangan hidupnya secara total. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, dan karakter seseorang, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, atau siapapun juga. Betapa kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, rancangannya berwujud pada perjumpaan Yesus yang memproses Saulus menjadi Paulus atau Rasul Paulus yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh siapapun, termasuk para murid Yesus atau pengikut Yesus, bahkan tidak dibayangkan oleh Saulus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat kita bertanya kepada banyak orang Kristen, apa tujuan pergi ke gereja? Maka sebagian besar akan menjawab untuk beribadah, atau dengan kalimat yang indah, untuk mencari Tuhan. Namun, apakah kita benar-benar bertemu dengan Tuhan di dalam setiap ibadah yang kita ikuti, baik di gereja, di rumah, atau di dalam suatu persekutuan? Sebab indikator atau tanda yang jelas dari perjumpaan dengan Tuhan adalah terjadinya perubahan pola pikir yang mendasar dalam pribadi kita. Inilah makna sesungguhnya dari pertobatan. Ketika kita mendengar kata bertobat, apa yang pertama kali kita pikirkan? Yaitu segala tindakan kita yang salah, yang melanggar perintah Tuhan, lalu kita menyesal dan tidak melakukan lagi. Namun, tiap orang mengalami proses berbeda untuk bertobat. Ada yang harus mengalami sakit dulu, atau mengalami berbagai pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau dalam suatu penglihatan, dan lain sebagainya, baru bertobat. Demikian juga dengan Saulus, juga mengalami suatu proses dalam pertobatan setelah berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. 3 hari tidak bisa melihat dan 3 hari tidak bisa makan dan minum. Apakah kita harus mengalami seperti itu baru kita bertobat? Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami suatu kesulitan, sadarilah bahwa kasih-Nya jauh melampaui apapun yang kita pernah dan sedang hadapi. Bukankah kalau kita tetap bisa bertahan sampai sekarang, karena Tuhanlah yang telah membawa kita keluar dari kesulitan demi kesulitan. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi pelajaran tentang firman Tuhan kita pada saat ini? Yang pertama, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan semua yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita dan sampai di mana batas kemampuan kita. Tuhan akan menopang saat kita jatuh, sehingga tidak sampai jatuh tergeletak. Mintalah selalu kekuatan Tuhan dan Roh-Nya yang kudus, agar kita dapat melewati setiap proses. Jika Tuhan memurnikan hidup kita, Ia pasti melakukannya dengan sempurna. Sebab itu jangan pernah menolak supaya proses hidup kita tidak semakin lama. Pengalaman pribadi Saulus mengalami proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri agar dapat mengerti cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Dengan menjadi buta dan tak berdaya, Saulus dapat mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus yang begitu ia benci.
Saulus kemudian menjadi Paulus, sedang pemberita besar yang menyatakan Kristus yang bangkit mengawali pertobatannya lewat peristiwa yang luar biasa. Pertobatan dan keselamatan adalah merupakan anugerah dari Tuhan dan harus direspon, karena keselamatan yang diberikan Tuhan adalah inisiatif dari Tuhan sendiri dan kepada siapapun, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Bertobat merubah orientasi kita dari kepentingan dan tujuan kita yang salah menjadi kepentingan Kristus yang utama. Pertobatan Paulus adalah contoh pertobatan untuk kita semua, dan Paulus bisa melakukan hal tersebut. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan saya pasti bisa. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, teristimewa firman yang sudah kami baca dan kami dengar pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur jikalau dalam kehidupan kami Tuhan masih mampu memproses kami untuk semakin sempurna, karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami hidup yang penuh dengan kehidupan yang layak, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun pergumulan kami hanya bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan kami semangat, sehingga di dalam kehidupan kami biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah bersama keluarga masing-masing yang datang ke hadirat-Mu untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di tengah setiap keluarga ya Bapa. Engkau datang mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus di dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, berkati setiap anggota keluarga, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dalam segala persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Tuhan campur tangan dan biarlah Roh-Mu yang kudus selalu memberkati setiap rumah tangga, agar dari dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan semangat, hati gembira, sukacita, agar segala penyakit yang dialami Tuhan datang menjamah, agar mereka juga memperoleh kesembuhan dan sukacita, ungkapan syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga pada saat ini kami datang mendoakan akan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan kepercayaan di dalam penata layanan jemaat. Kami serahkan Pendeta Yan Cetonapa bersama keluarga. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan semangat di dalam melayani jemaat Tuhan. Engkau juga selalu memberikan
hidup yang penuh bijaksana, agar di dalam segala pergumulan yang dihadapinya Tuhan selalu memberkati. Berkati juga Pendeta Sony bersama keluarga, memberkati Pendeta David bersama keluarga. Demikian juga dengan Vikaris, Engkau memberkati di dalam pelayanan yang dilakukan di Jemaat GPIB Immanuel Mataram. Berkati juga seluruh penatua diaken, berkati pengurus Pelkat, pelayan, Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga unit misioner di dalam segala tugas pekerjaan pelayanan mereka. Demikian juga karyawan gereja, Tuhan memberkati. Biarlah kami semua sama-sama Tuhan menjalankan tugas pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga pada kesempatan yang berbahagia ini kami datang membawa segala pergumulan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Presiden kami bersama jajarannya di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka yang berbagai komplit. Tuhan Engkau memberikan semangat hikmat dari surgawi agar setiap permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kami, Tuhan selalu campur tangan, memberikan hikmat bagi Presiden kami agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Istimewa Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram di mana kami tinggal, berkatilah gubernur kami bersama jajarannya dan juga wali kota kami bersama jajarannya. Tuhan memberkati agar di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, khususnya di dalam masa pandemi COVID yang masih merupakan pergumulan bagi seluruh bangsa, khususnya kami di Indonesia dan juga di Nusa Tenggara Barat. Berikan semangat bagi pemerintah kami Tuhan untuk mencari solusi, khususnya juga Tuhan di dalam pelayanan vaksin. Biarlah kami semua dapat mengikuti segala anjuran pemerintah agar kami dapat bebas dari sakit virus corona yang masih melanda sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga para medis, para dokter yang sedang menangani COVID. Biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan agar mereka tetap semangat di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang sore dan malam hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu menjaga, melindungi kami. Inilah doa ungkapan syukur kami pada hari ini. Tuhan, ampuni salah dosa kami dan dengarkanlah doa kami serta kabulkanlah permohonan kami yang kami bawa hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah
telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.